Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders. Malam ini kita lanjut lagi di part 2 ya, video video analisa atau review saham-saham yang telah di request oleh rekan-rekan trader yang ada di grup komunitas saham Indonesia via Telegram ataupun juga via WhatsApp. Ini rekan-rekan trader bisa lihat ya, ini di grup diskusi trading yaitu ada SGR, PGS, Wika, Kota. Dan kalau yang di WA4 ya WA KSI 4 ada PSKT, Good, Akra, ITMG, SRTG. Sementara yang ini ada ini ya. Kalau WA KSI 3 ada juga, yaitu bisa kita lihat di sini. Ada Kren, ADCP, MPPA, Elmas, IP. Dan yang di KSI 2 ini ada IFP, ini IPTP, BIT, PSKT, dan LOG. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Kita langsung saja menganalisa yang pertama, yaitu kita langsung di sini lihat itu FPNI. Nah, sobat trader bisa lihat FPNI ya. Kalau kita lihat FPNI kan trennya sebenarnya bawa turun ya, dari tanggal 23 Februari sampai 4 Maret itu dibawa turun ya. Tapi masih dalam fase sideways. Kalau kita lihat mulai dari sini ya. Kita bikinin dulu kotak sideways-nya ini. Ini kotak sideways ya. Ini yang kita bisa lihat ya, dari 542 sampai 38 itu area sideways-nya. Nah, kita hapus ya. Kita lihat. Nah, sekarang kira-kira potensinya gimana nih minggu depan dalam sepekan? Kalau secara pengamatan kita atau analisa kita berdasarkan trennya, ini masih potensi dibawa turun. Di mana harga turun, volume naik ya. Ini 240.000 lot. Sementara volume sebelumnya itu 110.000 ya. Berarti ini harga turun, volume trading naik. Jadi berarti lebih banyak volume trading di sini, artinya orang lebih banyak menjual. Berarti ini kemungkinan masih bawa turun ya. Jadi kalau kita lihat ini secara stokastik, ini dari overbought atau jenuh beli kemudian mengalami fase penurunan yang cukup tajam ya. Dari sini bisa kita lihat ya, dari sini ini ke sini, ini fase penurunan. Artinya ini sudah menyentuh level oversold ya. Nah, tinggal sejauh mana dia akan bertahan di area oversold ini, atau berapa lama akan bertahan di area oversold kemudian dia bisa balik. Nah, ini rekan-rekan trader bisa pantau dari sini. Artinya kalau secara harga bisa kita lihat di sini, ini area ininya ya. Ini area overbought-nya ini area harga oversold-nya ya. Sini kita lihat ini. Nah, ini harga oversold-nya dari 432 sampai 378. Itu adalah area oversold, artinya area support yang kemungkinan di antara range harga ini akan terjadi pembalikan arah. Tapi kemungkinan untuk di hari-hari pertama market minggu depan ini masih potensi dibawa turun untuk menentu level harga oversold yang atau break di oversold ya. Kalau kita lihat ini sudah oversold di 4,51 ini ya, sempat dulu ini di harga terendahnya itu 398. Jadi ini masih ada kemungkinan di bawah turun tajam ya, area oversold. Apalagi kalau kita lihat MACD volume tradingnya ini volume batang histogramnya banyak ya. Jadi dari sini mengecil panjang, kemudian lebih panjang di sini. Jadi artinya batang histogram itu semakin hari semakin meningkat atau semakin banyak atau semakin tinggi di area negatif ya, di area negatif. Jadi yang di bawah ini warna merah ini area negatif, yang di atas ini area positif. Jadi belum ada ciri-ciri pembalikan arah. Jadi mungkin kita mesti menunggu 1 atau 2 hari atau 3 hari atau bahkan dalam seminggu untuk kemudian kita lihat dia mantul dari mana gitu, untuk balik reversal bullish.
Jadi kesimpulannya FVN ini masih potensi dibawa turun, walaupun sudah akan menuju ke area oversold. Nah, tinggal kita pantau dia FVN ini kira-kira akan balik arah di harga berapa. Nah, itu nanti rekan-rekan trader bisa analisa sendiri ciri-cirinya, kapan muncul candle bullish dengan volume trading yang cukup banyak, bisa di atas dikatakan 500.000 lot ke atas lah ya. Jadi kesimpulannya FVN ini pekan depan ini masih potensi dibawa turun, entah 1 atau 2 atau 3 hari ya. Nah, jelas kalau rekan-rekan trader ingin masuk, tunggu pembalikan arah dulu. Kalau di awal-awal hari market kayaknya masih dibawa turun ya. Next, saham IPTP. Ini juga menarik ya IPTP kalau kita perhatikan. Ini ternyata break support di sini ya di harga 137. Break supportnya 138. Sekarang ini close-nya di 113. Artinya ini memang penurunannya ternyata sangat tajam ya. Ini bisa kita lihat ini sudah berada di area oversold dari tanggal 25 Februari ya. Bukan, dari tanggal 24 Februari sudah berada di area oversold. Bukan, dari sini ya. Ini di area oversold dari tanggal 22 Februari. Sudah di area oversold sebenarnya. Ini kita melihat ini sudah ada 22 Februari, sekarang tanggal 4 Maret ya. Ini masih potensi di bawah lanjut, artinya masih potensi berada di area oversold. Tapi potensi juga terjadi pembalikan arah ya. Kalau kita lihat ini harga turun, ini kan higher low dan lower low atau support dan resist berada di bawah harga support dan resist sebelumnya, tetapi volume tradingnya mengalami penurunan. Jadi harga turun tapi volume trading juga turun, artinya yang menjual sudah mulai fase penjualannya sudah jenuh ya. Artinya pasukan seller sudah berkurang. Ini kalau kita lihat volume tradingnya 810.000 ya. 810.000 masih banyak juga sih kalau 810.000 lot ya. Tapi kalau kita bandingkan sebelumnya itu 1.310.000, artinya sudah mulai berkurang ya. Tetapi belum ada indikasi pasti ya. Walaupun di sini sudah berpotensi membentuk golden cross ya, tapi kita mesti menunggu candle konfirmasi berikutnya. Nah, ini rekan-rekan trader bisa pantau terus ya. Karena ini sudah sudah di area oversold dan batang histogramnya juga sudah beberapa hari, 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5 hari ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jadi bisa saja terjadi perubahan arah di area sini. Tetapi secara keseluruhan masih potensi memang dibawa ke harga 113 sampai di sini ya 68. Itu adalah area. Jadi kita lihat dulu sini ya. Ini 113. Ini sampai 68, ini harga ininya ya, area oversoldnya ya. Jadi 113 sampai 68 itu adalah area oversold selanjutnya. Walaupun sebelumnya di harga ini sudah oversold ya. Kalau kita lihat terus menerus ternyata dia panjang juga oversoldnya ya. Ini kita menarik menunggu karena volume tradingnya berkurang, tapi kalau kita lihat perhatikan di sini walaupun berkurang tapi malah mengalami penurunan. Jadi ini juga nggak bisa jaminan, apalagi kalau kita lihat jumlahnya itu 810.000 itu masih cukup banyak ya. Nah, tinggal kita menunggu candle konfirmasi berikutnya. Sebenarnya kita tinggal menunggu candle konfirmasi yaitu berupa candle bullish untuk memastikan bahwa ini sudah balik arah dan break di area break di harga stokastik 20 ya, garis stokastik 20 itu berarti sudah masuk di level area seller penjualan di sini. Nah, kalau dari oversold ke seller ini berpotensi kembali balik arah ya kalau kita lihat. Nah, ini rekan-rekan trader wajib pantau IPTP ini karena ini termasuk saham yang sebenarnya under value ya, dan saham teknologi. Artinya saham MNC Vision Networks ini ke depannya ini potensial sebenarnya. Tinggal kita melihat, tinggal kita bagaimana kita mendapatkan harga bawah dan harga sehingga kita bisa profit ya maksimal dari kita beli di harga bawah. Jadi kesimpulannya mungkin di hari-hari pertama market ini masih hanya tahap wait and see masuk list kita ya.
belum ada belum waktunya kita masuk untuk entry buy. Kita mesti menunggu dulu, karena seperti yang saya bilang tadi, harga oversold-nya itu di 113 atau sampai 68 itu adalah area oversold atau area support. Ini kita lihat secara stokastik ya, masih berada di area oversold, jadi masih potensi dibawa ke sini ya, area ini. Terus artinya kalau dibawa ke sini ya ini otomatis turun. Dan ketika kita lihat MACD-nya juga, batang histogram MACD-nya ini volumenya masih tinggi ya, jadi belum berkurang, itu indikasi. Jadi ini masih ada potensi di bawah, tetapi kita wajib pantau karena sudah berada di area jenuh jual versi stokastik maupun sebenarnya versi MACD dan juga versi trend line. Tapi memang ini break di 140 dulu yang ini ya, yang bikin kita dulu kan sempat ekspektasinya sampai berbalik arah ya, ternyata nggak berbalik arah kan, justru dibawa turun lagi. Tapi tetap ya, karena IPTP ini termasuk saham teknologi ya, digital, MNC Vision Networks Tbk, ini masih potensi balik arah untuk naik ya. Walaupun saya bilang tadi bahwa kita tetap tidak bisa masuk dulu, melihat dulu, menunggu candle pembalikan arah. Karena kalau kita lihat ini ya, ini candle ini kan higher low dan lower low. Tetapi biasanya kalau ada candle, kalau terbentuk candle bullish di sini akan membentuk yang disebut dengan formasi morning star. Jadi 3 candle terakhir itu membentuk formasi morning star. Jadi kita tinggal lihat di sini, menunggu candle konfirmasi di sini. Kalau di sini candle tercipta candle konfirmasi, di mana harga opennya itu lebih rendah daripada harga yang berjalan atau harga lastnya nanti, maka itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini kemungkinan naik karena ini sudah berada di area oversold ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham berikutnya, itu BIT. Kita lihat BIT ini sebenarnya trennya turun ya kalau kita lihat. Kalau terakhir itu kan di harga 55 ya. Ini juga higher low dan lower low. Resistance supportnya berada di harga yang lebih rendah ya, daripada resist dan support sebelumnya. Nah ini menarik karena volume tradingnya ini kalau kita lihat ini 2.750.000 ya, jadi 2,8 juta lot. Tetapi harga turun, jadi inilah salah satu ininya indikasinya bahwa harga turun tetapi volume trading naik, artinya volume penjualan juga meningkat. Berarti saham ini masih potensi untuk turun ke harga gocap ya. Kalau kita lihat ini harga 52, tapi kalau kita lihat dia nggak sampai menyentuh level harga gocap, tapi harga terendahnya sini ya, low-nya ini 52, jadi potensi lanjut ke harga 52 ya. Walaupun secara stokastik sudah berada di area oversold, tapi bisa saja oversold ini lanjut ya, jenuh jualnya lanjut. Karena volume trading secara MACD juga kalau kita lihat semakin masih tinggi ya. Jadi artinya bisa saja masih lanjut, potensi dibawa ke harga 52. Jadi solusi bagi mereka yang buy di harga 55 atau harga close ya, siap-siap untuk cut loss atau cepat melakukan dari open sell sebelum market buka ya, di harga 55 atau 54 ya, biar kita rugi sedikit tapi tidak rugi banyak, karena potensi dibawa ke 52 ini sangat besar ya. Walaupun di sini sudah berada di area oversold ya. Cuma indikasinya kita lihat harga turun, volume trading naik, artinya volume trading sini kan sebesar 2.750.000, berarti cukup banyak ya kalau kita lihat bandingkan dengan volume sebelumnya itu 2.440.000. Jadi ada kenaikan, berarti orang tahu bahwa saham ini sebenarnya kan mengalami penurunan. Harga turun, volume penjualan meningkat, jadi otomatis masih potensi di bawah turun. Nah ini kalau di masalah stokastiknya ya, bisa saya berapa lama dia bertahan di area oversold, itulah yang mesti kita pelajari ya. Karena ini potensi dibawa ke harga 52. Nah kita cek dulu secara weekly. Kalau secara weekly kita perhatikan, nah ini memang baik stokastik maupun MACD
justru mengindikasikan memang akan mengalami penurunan. Ini kita lihat di potensi ke bawah, ada potensi di bawah ke harga 52 ya, dari 55 ke 52. Nah, bagi tadi yang saya bilang tadi, rekan-rekan yang sudah beli di 55 ini siap-siap cut loss saja lah ya. Karena ini baik stokastiknya maupun MACD-nya masih di bawah turun ya. Nah, sekarang kita kembali ke time frame daily. Untuk selanjutnya kita berpindah ke saham berikutnya, yaitu PSKT. Nah ini. Oh ya, PSKT tadi sudah ada ya. Kita review di saham di video pertama ya, di video part 1. Jadi kita hapus saja ya. Nah, sekarang kita masuk pada saham berikutnya, yaitu Look. Look kalau kita perhatikan ya, ini sebenarnya fase 1 ya. Tapi dari sini sudah mengalami kenaikan dari tanggal 2 Februari itu sampai tanggal 21 Februari itu sekitar 2 minggu itu mengalami fase kenaikan. Tetapi setelahnya dari 21 Februari ke 4 Maret itu mengalami fase penurunan. Jadi tapi dalam fase 1 ya, kalau kita lihat ini masih 1 ya. Kalau kita lihat ini, kita gambar dulu ya. Ini fase 1-nya ya. Nah, kita lihat fase 1-nya di sini. Nih, ya. Itu ya, kita lihat fase 1-nya. Nah, ini kan kalau kita lihat ini higher low dan lower low, artinya resist dan support lebih rendah daripada resist dan support sebelumnya. Nah, kalau secara time frame daily kita lihat stokastiknya ini masih mengalami penurunan ya yang cukup tajam. Berarti masih belum ada indikasi pembalikan arah. Jadi berpotensi lanjut ke area oversold. Entah berapa lama ya, bisa kita cermati dari sini juga ya. Ini area harga oversoldnya di low-nya 334 ya. Nah, ini. Kemudian di sini ada potensi terdekat dulu ya, kita ambil. Nah, ini. Jadi ada dari 338 334 dan sampai 290. Jadi 338 support 1, 334 support 2, dan 290 support 3. Itu adalah area oversold-nya ya. Harga area oversold. Nah, ini kenapa menariknya? Cuma memang sedikit menarik ya. Harga turun, coba kita hapus dulu. Ini harga turun, volume trading juga turun. Cuma 80.000 ya. Cuma 80.000 volume trading. Jadi harga turun, volume trading menurun. Tapi walaupun volume tradingnya menurun, yang potensi lanjut turun masih ada ya. Karena ini masih kurang lebih aja sih sebenarnya. Volume trading hari Kamis dengan volume trading hari Jumat itu kurang lebih sama ya. Penurunnya sedikit, jadi masih potensi dibawa ke area-area sini ya. Lebih jauh lagi. Jadi potensi dibawa ke harga tadi yang saya bilang 338, 3 berapa ini ya? 38 terus 334 sampai ini ya 290 ya kalau kita lihat. Ya betul. Jadi 338, kemudian 334 dan 290 itu area supportnya atau area jenuh harga, area harga jenuh jual. Nah, kalau kita lihat stokastiknya stokastik kan ini sudah dari atas ya, dari overbought ke oversold. Jadi bisa saya ini panjangnya tadi, range harganya tadi sudah kita kasih ya, 338, 334 sampai 290. Dan ini kita lihat ya, ini area oversold-nya. Ini ya garis stokastiknya masih berpotensi ke oversold yang lebih dalam lagi ya. Dan ini kita lihat MACD ini ya, kita perhatikan. MACD batang histogram MACD masih terus tinggi ya. Kita lihat dari sejak berada di area negatif itu masih tinggi, artinya potensi di bawah turun masih ini ya, masih panjang ya, masih besar peluangnya untuk melanjutkan penurunan harganya tadi seperti yang saya bilang tadi, yaitu 338, 334 sampai 290. Itu adalah support 1, support 2, dan support 3. Oke, kita lanjut pada saham berikutnya, yaitu Kren. Nah, ini Kren yang sebenarnya menarik kalau menurut saya. Ini volume tradingnya 2.480.000, 2,5 juta lot ya. Dan ini membentuk
formasi candle long white body, di mana harga supportnya ini 272 ya, 72, dan ini supportnya 73. Berarti support ini lower high dan higher high, artinya support lebih tinggi, support dan resistnya lebih tinggi daripada support dan resist sebelumnya. Ini bisa kita lihat, ini low-nya 73 dan ini low-nya 7. Oh enggak, maaf, bukan. Ini low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya, tetapi resistnya lebih tinggi daripada resist sebelumnya. Jadi ini lower low dan higher high. Jadi LL dan HH ya kalau kita lihat. Ini menarik karena volume tradingnya 2.480. Jadi keren, ini volume tradingnya meningkat, berarti kemungkinan ini masih lanjut ya. Masih lanjut naik. Nah, ini bisa kita secara stokastik kita lihat ini golden cross di sini ya. Nah, ini sudah ini berada di fase oversold, kemudian sekarang berada di area atau zona seller penjualan. Jadi dia bergerak dari harga bawah ke harga atas, atau dari area bawah ke harga atas, bukan dari atas ke bawah, tadi dari bawah ke atas. Jadi potensi lanjut secara stokastik maupun juga secara MACD. Ini menarik ya, secara MACD kita lihat batang histogramnya sudah terbentuk di area positif. Berarti ini terbentuk golden cross di sini ya. Ini kita lihat. Karena syarat untuk membentuk garis golden cross antara garis MACD dan garis signal itu terjadinya perpindahan batang histogram dari area negatif ke area positif, dan ini ya terjadi. Berarti ini kemungkinan lanjutnya rekan-rekan trader yang pengen masuk bisa HK ya di harga 80 atau juga di harga 81 atau 82, karena potensi di bawah ke harga 88 ada ya sini. 88 kita ambil yang terdekat 88 sampai bisa jadi di sini 110 ya kalau nggak salah, 115 ya. Jadi bisa di harga di bawah ke harga 88 sampai 115. Kalau melihat volume tradingnya mungkin walaupun nggak sampai ya, mungkin bisa di sini ya 93 dulu. Terdekatnya bisa 100 juga sih sebenarnya. Artinya resist satunya di harga ini ya, high-nya ini 88, dan resist selanjutnya ini di sini di harga 93, dan resist ketiganya itu di harga 115. Ini masih potensi diangkat potensi harganya naik ya kalau keren. Jadi rekan-rekan trader bisa masuk di harga 80, 81, 82. Selanjutnya kapan jika terbentuk candle bearish lagi atau dia sudah patah tren ya, rekan-rekan trader bisa lepas. Jadi ini bisa di awal-awal hari pembukaan market itu bisa naik ya. Selanjutnya kita masuk pada saham MPPA. Nah, MPPA ini atau Matahari Putra Prima Tbk ini sebenarnya menarik karena sudah mau masuk bulan puasa ya. Artinya tapi harga mau turun ya ini. Jadi harga turun, volume trading juga turun, tapi penurunannya nggak seberapa ya. 590 lot. Kalau kita bandingkan di hari sebelumnya, di Kamis itu 630 lot. Jadi ya sudah mulai terjadi lah jenis-jenis jual, tapi masih belum bisa mengangkat ya. Artinya masih bisa dibawa turun. Ini kalau kita perhatikan berarti di harga 254 sampai harga di sini ya 118, ini masih potensi dibawa ke situ. Dari harga 254 sampai ke harga 184. Ini masih potensi ya kalau kita lihat. Ini secara stokastik volume tradingnya penurunannya nggak terlalu signifikan, tapi masih cukup banyak ya, 590 lot masih cukup banyak. Apalagi MACD-nya stokastiknya dead cross di sini di area oversold. Jadi ini masih bertahan di area oversold mungkin sekitar sepekan ya kalau kita lihat, karena ini juga baru terbentuk batang histogram di area negatif. Jadi fix ini masih dibawa turun ya. Kalau MPPA mungkin nanti tanggal berapa masuk mungkin bulan puasa, seiring permintaan pemakaian baju atau tekstil banyak ya, mungkin di situ dia bisa harga naik lagi ya. Artinya ini sampai bisa dibawa, kalau kita itu dari 254 sampai ke 186. Jadi support pertama itu 254 dan support kedua itu di sini di 210, dan support tiganya di 186. Itu adalah area
oversold atau jenuh jual atau area support 1, 2 dan 3 ya. Karena stokastik yang masih di semua mendukung ya. Walaupun secara weekly kita tidak cek, tapi kayaknya masih potensi di bawah turun ya. Berikutnya adalah Elmas. Nah, Elmas sama ya, masih potensi di bawah turun juga kalau kita lihat. Kita cek secara ini kan secara time frame daily ini masih potensi di bawah turunnya nih. Kita lihat ini patang histogramnya volumenya mulai berkurang di area positif. Nah, ini potensi membentuk dead cross dan kita lihat harga masih dan ini kita lihat harga masih buat turun, volume trading naik. Ini yang kita bisa lihat ya. Ini turun, harga turun ya. Ini higher low dan lower low. Tapi volume trading penjualannya meningkat. Artinya memang harga dibuat turun ya. Kalau kita volume tradingnya aja, volume trading penjualan ini kan 460.000, sebelumnya cuman 360.000, meningkat. Artinya potensi dibuat turun ya. Kita lihat Elmas ini bisa ke harga gocap lah ya. Yang berikutnya adalah IPPE atau Indo Pureko Pratama Tbk. Ini menarik ya kalau kita lihat. Kenapa? Ini sebenarnya sudah patah tren ya kalau kita lihat. Setelah gagal lanjut, nah ini kan sempat ke high-nya 660. Ternyata di sini membentuk candle bearish Marubosu di mana high-nya itu 615 dan low-nya 560. Ya, ARB lah ya, artinya sudah patah tren. Artinya kalau kita lihat ini ketika berada di area oversold, overbought, volume pembeliannya justru berkurang cuma 400 lot ya, 400.000 lot ya, dibanding sebelumnya yang capai 3,52 juta lot ya sebelumnya. Ini tiba-tiba harga beli daya beli atau pasukan buyer itu tiba-tiba berkurang, tinggal 400.000 lot. Nah, ini memang sudah jenuh ya, sudah berada di area jenuh beli. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini di stokastik ya, membentuk dead cross dan ini sudah berada di area jenuh beli. Ya, jadi tinggal di bawah turun ya kalau kita lihat. Sama dengan MACD-nya juga. Tadinya volume batang histogram di area positifnya itu meningkat, tapi tiba-tiba menurun di hari Jumat. Berarti ada indikasi mulai mengalami penurunan. Artinya ini sudah patah tren. Jadi rekan-rekan trader yang ingin masuk ya janganlah ya. Atau rekan-rekan trader yang punya barang di sini ya lepas dulu. Kalau masuk di harga tinggi lepas dulu karena ini sudah patah tren, berpotensi jauh turun ya ke 435, bahkan bisa ke ini ya, ini 210. Jadi support satunya itu di 430, support 2-nya di 375 dan support 3-nya di 205, support 4-nya di 140 dan support 5-nya di 95. Jadi potensi bawa turun ya, sangat tajam karena ini sudah dari area overbought, sekarang tinggal menuju ke buyer, seller dan masuk ke oversold. Jadi cukup panjang juga ya. Jadi jangan masuk ya. IPP ini kurang potensial ya. Coba kita cek secara weekly aja lah ya. Nah, coba rekan-rekan trader agak nggak penasaran. Nah, secara weekly memang masih ini ya sebenarnya. Oh iya, memang volume tradingnya sudah berkurang ya. Dalam satu minggu itu cuman 6 juta ya, 6 juta lot. Kalau sebelumnya kan 9 juta lot. Nah, tapi ini menarik ya secara weekly. Ini lower high dan higher high, artinya support dan resistnya lebih tinggi daripada support dan resist sebelumnya. Tetapi volume trading berkurang ya dalam sepekan. IPP ini kan termasuk saham yang baru 6 Desember 2021 ini ya, IPO. Nah, memang secara ini sudah berada di area jenuh beli juga, sudah tinggal di bawah harga turun ya kalau kita lihat. Jadi antara time frame weekly dan daily memang satu paket, masih potensi lanjut turun ya. Sekarang masuk pada saham yang berikutnya yaitu GOOD. Saham GOOD atau Garuda Putra Putri Jaya Tbk. Ini kita lihat ya. Rekan-rekan trader yang masuk di harga 545 baiknya ini amankan cuan walaupun satu titik ya.
coba lakukan open sell aja karena ini sudah patah tren, dimana volume tradingnya 120.000. Jadi pasukan bayarnya sudah berkurang ya, dibanding sebelumnya itu 220.000. Jadi cukup signifikan ya, setengahnya pasukan bayar sebelumnya berkurang di hari Jumat. Jadi harga turun, ini volume trading nggak naik-naik, berarti justru banyak pasukan seller di sini kalau kita lihat menjual ya. Nah, ini kita bisa buktikan juga dengan terbentuknya garis golden cross di area buyer atau zona pembelian ya. Ini. Jadi gagal break ke overbought, dia kembali mantul ke area seller ya. Ini sudah masuk di area seller 45 dan berpotensi dibawa ke area oversold. Jadi berpotensinya dibawa ke sini ya, 530. Jadi low-nya di sini 535 sampai ini 535 ya. Artinya ini kalau rekan-rekan trader mau masuk bisa nunggu-nunggu di hari-hari ketiga atau hari keempat atau bahkan dalam sepekan atau minggu depannya ya kalau mau masuk, untuk memastikan ini terjadi pembalikan arah. Karena ini saham bagus juga ya sebenarnya Garuda Putih ini, cuman gagal break ke harga yang lebih tinggi. Nah itu secara time frame daily. Kalau secara time frame weekly saya pikir sama aja ya kalau kita lihat. Nah ini kita lihat ya, weekly memang MACD-nya indikator naik ya kalau kita lihat. Berarti minggu-minggu depan ada potensi, bukan minggu ini ya, bukan minggu Senin besok ya tanggal 7, mungkin sesudah minggu ini, minggu depannya mungkin akan dibawa lebih tinggi lagi. Artinya mungkin satu pekan ini bisa saja dia naik, tapi kita bisa menunggu di hari ketiga atau hari keempat ya. Karena kalau hari pertama, hari kedua ini kemungkinan masih bawa turun. Hari ketiga, hari keempat ini yang bisa jadi berbalik arah. Good ya. Jadi bagi yang rekan trader yang masuk di harga 545, amankan cuan dulu, tunggu di harga 535 sampai 530. Sini 530 ya, atau bisa juga menunggu sampai ke harga 520. Itu area supportnya. Karena ini gagal break di area overbought dan tiba-tiba sudah jual aja ya. Padahal di stokastik ini masih area buyer. Ini makanya dibilang potensi dibawa turun lagi karena ini higher low dan lower high. Jadi supportnya lebih tinggi daripada support sebelumnya, tapi resistnya lebih rendah daripada resist sebelumnya. Ya, jadi itu potensi dibawa turun 1 sampai 2 hari ya. Mungkin hari ketiga, hari keempat ya berbalik arah. Oke. Saham berikutnya adalah Akra. Ini Akra ya kalau kita lihat, AKR Corporindo Tbk. Ini sektor perminyakan ya kalau kita lihat. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat support dan resistnya, supportnya itu lebih tinggi daripada support sebelumnya, tapi resistnya lebih rendah daripada resist sebelumnya. Dan terbentuk candle bearish, artinya harga open lebih tinggi daripada harga lastnya ya kalau kita lihat. Ini memang tapi ada kenaikan di 0,6 di harganya karena 0,67%. Artinya ini kalau kita bandingkan dengan harga close sebelumnya, artinya harga close hari Jumat itu lebih tinggi daripada harga close hari sebelumnya. Nah ini harga close sebelumnya ini di harga 750, ini harga close-nya ini 755, jadi ada kenaikan 1 tick. Nah pertanyaannya, apakah karena kalau kita lihat volume tradingnya ini 500.000 lot ya, sebelumnya juga 540.000 lot ya, artinya penurunannya tidak seberapa, berarti masih daya belinya masih tinggi, tetapi mungkin ada isu atau apa yang menyebabkan saham ini nggak bisa terlalu naik secara signifikan. Karena Akra sebenarnya kalau 755 termasuk harga saham yang murah ya kalau kita lihat, karena ini sempat tertinggi sampai 800 ribuan ya, bahkan sampai 4.000 kalau nggak salah. Coba kita cek dulu ya secara bulanan ya, harga tertingginya berapa. Nah ini kalau kita lihat ini 1000-an ya kalau di sini. Oke, masih ada lagi kalau ini 1000 ya. Kita lihat nih ada sampai 1300-an ya kan, 1600. Nah artinya ini sempat ke harga-harga tertinggi ya. Nah kita cek secara
Kalau bulanan ini masih potensi buat turun ya. Coba kita cek secara mingguan lagi. Secara mingguan ini akan potensi naik. Berarti AKRA ini kalau secara weekly potensi naik ya. Karena MACD-nya maupun stokastiknya itu dari bawah semua ya. Dari area oversold menuju ke area berikutnya itu area seller. Coba kita cek secara time frame daily lagi tadi. Nah, ini kalau kita lihat, ini menarik. Berarti kemungkinan ini sideways, ini menarik. Ini golden cross di sini berarti naik. Tapi MACD-nya mengalami penurunan terus. Jadi bisa jadi ini MACD mengikut nanti ya. Kalau kita lihat, artinya kalau formasi seperti ini kita lihat, ini formasi apa ya? Patternnya sebenarnya pattern triangle ya kalau kita lihat nih. Ini mulai. Jadi bisa saja di sini naik lagi ya AKRA ini. Jadi ya menarik ya AKRA. Artinya Anda rekan-rekan atau rekan-rekan trader ingin masuk bisa masuk di harga close atau satu titik dari harga close-nya. Misalnya close-nya di sini 755, bisa Anda masang di 755 atau 760 ya. Karena ini sangat menarik ya. Dan bisa jadi volume MACD mengikut di sini ya. Kalau kita lihat. Oke, sekarang kita berpindah ke saham berikutnya yaitu ITMG. ITMG kalau kita perhatikan ini sebenarnya pasnya naik terus ya. Kalau kita lihat ini sudah ditutup di harga 29.225, artinya kenaikannya 3,91%. Jadi ditutup di harga 29.225, di mana arah support dan resistnya itu lebih tinggi daripada support dan harga support dan resist sebelumnya. Jadi ini higher low dan higher high ya. Dan ini memang kalau kita lihat volume tradingnya naik ya di sini. 120.000 ya, 120.000 lot dibanding sebelumnya cuman 70 lot ya, 70.000 lot. Artinya ini ada indikasi akan lanjut naik ya. Nah, sekarang sampai sejauh mana akan bertahan di area overbought, karena ini sebenarnya berada di area overbought. Ini kita lihat golden cross di sini. Ini yang menarik karena kita akan lihat sampai sejauh mana, karena ini candlenya bearish tapi harga mengalami kenaikan 3,90%. Artinya gini, harga opennya itu lebih rendah daripada harga loss atau harga low maupun harga close-nya. Jadi sehingga menyebabkan terbentuk candle bearish. Jadi rekan-rekan trader bisa lihat juga ya, ini sebenarnya masih dalam fase yang naik, masih bisa lanjut naik ya. Cuman kita tidak tahu berapa kenaikannya karena ini sudah berada di area atau berada di area overbought. Jadi sudah sebenarnya berada di area jenuh jual. Nah, ini bisa kita lihat di sini terbentuk candle mirip Ini terbentuk candle mirip hanging man tapi lebih tipis, jadi lebih ke doji ya. Walaupun bukan doji juga. Ini sebenarnya sudah di area jenuh beli. Tapi menarik karena volume tradingnya malah justru naik ya, 120.000 dibanding sebelumnya cuma 70.000. Ini ya mungkin 1-2 hari diangkat naik. Nah, tetap mesti hati-hati. Tapi saran saya ya lebih baik jangan masuk lah supaya tidak was-was. Tapi kalau mau masuk ya boleh. Ya bisa-bisa ya 1-2 hari, artinya ya cukuplah 1-3% aja persentase profit yang kita targetkan ya di ITMG kalau ingin masuk. Artinya di hari-hari pertama, hari kedua bisa naik, tapi hari ketiga, hari keempat kemungkinan di bawah itu ada ya. Bisa jadi dibawa kembali ke harga 27.400. Oke, sekarang kita pindah pada saham yang berikutnya yaitu SRTG. Ini SRTG saham idola sebenarnya karena dari harga 500, 1000 sekarang sudah menuju harga 3.000-an ya. High-nya itu 3.080 dan close-nya itu 3.060. Jadi 6,25%. Jadi 3 hari berturut-turut naik ya. Sudah break di harga 2.860. Ini valuasi sebenarnya sangat murah ya. Karena potensi di bawah harga 10-10.000 sebenarnya. Nah, ini menariknya di sini. Volume tradingnya kita lihat 390.000 dibanding hari sebelumnya di Kamis cuma 280.000. Jadi ada selisih 100.000 lot lebih. Dan ini menarik karena dari garis golden cross untuk stokastiknya ya, itu terbentuk di area
atau zona penjualan. Nah, ini kemudian naik. Ini hampir patah tren di sini tapi ternyata belum jadi ya. Nah, ini bisa jadi dibawa lebih lanjut, bisa jadi juga kita mesti waspada atau hati-hati karena sudah berada di area overbought atau sudah berada di area jenuh beli. Nah, tinggal kita lihat seberapa mampu dia bertahan di area jenuh beli atau di area overbought. Bertahan maksudnya dia di sini bertahan di area overbought, nah di sini harga naik. Jika dia bertahan di area overbought ini akan naik ya. Kesimpulannya seperti itu. Dan secara MACD memang kalau kita lihat volume batang histogramnya di area positif itu masih tinggi ya, volumenya masih naik. Jadi ini sebenarnya kalau mampu break di harga 3120 ya akan lanjut. Tapi kalau tidak ya bisa jadi balik arah ya. Balik arah itu artinya sudah jenuh jual. Bukan jenuh jual ya, jenuh beli. Berarti potensi dibawa turun. Nah, tahu juga potensi sejauh mana dia bertahan di area overbought. Artinya kalau bertahan di area overbought ya berarti ini break di 3120 arti lanjut. Ya potensi lanjut masih ada ya, 1 atau 2 hari lah ya masih ada. Tetapi hari ketiga atau hari keempat dalam sepekan ini pasti akan mengalami penurunan. Jadi potensi naik ada dalam sepekan, tapi potensi dibawa turun juga ada. Jadi mungkin di awal-awal hari pembukaan market itu naik, tapi di hari-hari berikutnya dibawa turun ya karena sudah berada di area oversold ya dalam sepekan ya. Selanjutnya kita masuk pada saham SGER. Ini kalau kita perhatikan SGR mampu break di harga 1885 dan ini ditutup arah ya 24,90% di harga 1930. Nah ini biasanya kalau saham arah seperti ini masih lanjut naik ya. Di hari-hari pertama itu masih lanjut naik 5-10 atau 15%. Ini kita lihat volume tradingnya itu 480.000 lot. Wajar ya karena harga 1000-an. Ini artinya volume trading lebih tinggi daripada volume sebelumnya, di mana volume trading naik, harga juga naik ya kita lihat. Dan ini sebenarnya secara stokastik sudah berada di area overbought atau jenuh beli. Nah, tapi sekarang kita pertanyaannya berapa lama akan bertahan atau berapa hari akan bertahan di area overbought. Nah ini yang menarik karena kalau kita lihat ini ciri umum saham yang arah itu biasanya mengalami kenaikan 5-15% di awal-awal market, hari pertama market dan di jam-jam pertama market. Kalau mampu bertahan di sini ya, bertahan di harga seperti yang saya sebutin tadi di atas kenaikannya, maka yang 5-15% itu maka kemungkinan lanjut ya. Karena kalau kita lihat MACD-nya ini menarik, baru 2 kali terbentuk batang histogram di area positif. Nah, sini kita lihat ini dengan ini. Hari kedua malah volume batang histogramnya naik. Nah, volume trading atau volume beli juga meningkat ya 480.000 lot. Jadi sangat menarik ya SGER. Tinggal kita lihat ya kapan dia akan patut tren. Jadi bagi rekan-rekan trader yang ingin masuk ya silahkan coba antri di atas harga, misalnya ini harga 1930, cobalah antri di 1000, di harga 2000 ya, atau 1940 atau 45 atau 50. Nah, ini masih potensi lanjut ya. Tapi 1 atau 2 hari kemungkinan akan turun di hari ketiga, hari keempat itu juga ada ya, lebih besar ya karena kita lihat karena sudah berada di area jenuh beli atau overbought. Oke, sekarang kita masuk pada analisa saham yang terakhir yaitu Pegas. Ini Pegas sebenarnya saya pernah analisa ini. Lihat, nah ini arah harga yang saya tuju waktu itu ya di 1640. 1635 ya, 1645 juga bisa. Ini kita lihat kenaikannya pelan-pelan naik. Jadi di sini kan high-nya dia di 1645. Jadi turun dari sini, kemudian setelah mantul dari sini dan naik terus. Dan ini kita lihat tadi ditutup di harga 1565. Ini kan termasuk harga yang saham yang murah dulu ya. Pernah kita analisa sebelumnya, polisinya termasuk murah. Ini kenaikannya 6,10%. Nah ini kalau kita lihat
low-nya dia 1475. Ini low-nya dia berapa? 1465. Artinya ini low-nya lebih tinggi atau supportnya lebih tinggi daripada support sebelumnya, dan resistnya juga lebih tinggi daripada resist sebelumnya. Ini potensi lanjut ya kalau kita lihat seperti ini. Tapi ini volume tradingnya cukup banyak ya kalau kita lihat. Ini 2 juta 2,7 juta lot ya. Jadi 2.720.549 lot. Jadi lumayan banyak dibanding hari Kamis. Volume tradingnya kalau kita lihat ini cuma 1 juta ya. Ada 2 kali lipat kenaikannya ya kalau kita lihat. Nah, cuma memang menariknya karena ini sudah berada di area overbought. Ya, seperti yang saya gambar di sini nih, berpotensi dibawa ke 1640 itu ada. Ya kalau kita lihat ini. Jadi kemungkinan mampu bertahan di area oversold itu di harga 1565 sampai 1640. Selebihnya kemungkinan dibawa turun setelah ini ya. Tapi bisa juga dibawa lanjut ya. Tapi kalau untuk 1-2 hari ini masih potensi lanjut. Cuman hari ketiga, hari keempat, nah itu yang kita kurang tahu ya. Atau hari kelima bisa jadi dibawa turun. Jadi dalam sepekan di hari-hari pertama open market ini kemungkinan masih naik. Tapi selanjutnya ya potensi dibawa turun besar juga ya, karena sudah berada di area oversold. Dan apalagi ini MACD-nya rata-rata berada di area positif ya, jadi sehingga masih bertahan ya di atas. Dan ini juga volume batang histogramnya naik ya kalau kita lihat sih. Ini kesimpulannya masih potensi naik ya di hari pertama, hari kedua atau hari ketiga sampai hari ketiga market lah ya. Tapi selebihnya hari ketiga atau hari keempat ke atas bisa saya dibawa turun karena berada di area jenuh beli atau overbought. Coba kita cek secara time frame weekly dulu ya. Menarik, di time frame weekly MACD-nya, batang histogram di MACD-nya justru baru berpindah ke area positif. Jadi memang ini dalam sepekan kemungkinan masih bisa diangkat naik ya kalau kita lihat. Dan ini juga kita lihat ini golden cross di sini dan ini naik ya. Artinya supportnya lebih tinggi daripada support sebelumnya dan resistnya juga lebih tinggi daripada resist sebelumnya. Artinya potensi naik ya kalau kita lihat di sini, terutama di MACD ini. Serta di stokastik untuk mingguannya atau weekly ini berpotensi bertahan di area oversold ya, overbought. Jadi itu ya. Jadi kemungkinan dibawa naik dalam sepekan itu besar ya. Kalau secara time frame monthly pun sama ya. Dari bawah nih, dari harga bawah perlahan-lahan ke atas ke harga menuju ke area overbought. Dan MACD-nya juga naik-naik ya secara mondarnya ya. Dalam sepekan ini, dalam 1 bulan ini potensi diangkat ya. Harga Pegas ini kalau kita lihat menarik ya. Dalam 1 bulan ini bisa kita hold lah. Artinya kalau rekan-rekan trader masuk di ini di harga bawah dulu sini ya, masih bisa ditahan sebulanan ya. Jadi mingguannya bisa, bulanannya juga bisa. Oke sobat traders, itu ya analisa kita di saham-saham yang telah di-request oleh rekan-rekan trader yang ada di grup komunitas saham Indonesia, baik via WA, baik di KSI 2, KSI 3 maupun KSI 4 dan grup diskusi trading. Jangan lupa ya rekan-rekan trader untuk support selalu channel Master Pure dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan bagi rekan-rekan trader yang ingin diskusi tentang saham bisa bergabung di grup komunitas saham Indonesia baik via Telegram maupun via WhatsApp ataupun juga via Signal yang linknya terdapat pada deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.